Sejumlah peristiwa penting sepanjang tahun 2021 berhasil dihimpun oleh tim Halo Indonesia. Dan berikut sejumlah peristiwa penting tersebut. Kasus COVID-19 melonjak di awal tahun 2021. Awal tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatan jumlah pasien COVID-19. Tepat pada 26 Januari 2021, Indonesia melaporkan tambahan 13.094 kasus infeksi virus corona. Sehingga total kasus infeksi di Indonesia ketika itu mencapai 1.012.350 kasus. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Lonjakan tersebut berhasil diturunkan selama 15 minggu berturut-turut. Pada 9 Februari 2021, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Sejumlah posko pada tiap desa, kelurahan, hingga RW menjadi sarana untuk menjaga pergerakan masyarakat agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Dampak dari penerapan PPKM tersebut, jumlah kasus COVID-19 berhasil ditekan hingga 70,5% dari puncak kasus pertama dan mencapai titik kasus terendah pada pertengahan Mei 2021. Pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19. Di tengah gelombang pertama COVID-19, program vaksinasi COVID-19 mulai dilakukan di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin dosis pertama jenis Sinovac asal Tiongkok dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia. Vaksinasi tersebut menjadi titik awal pelaksanaan vaksinasi nasional di Indonesia. Gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Pada bulan Juli 2021, Indonesia kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19 karena munculnya varian baru COVID-19, yaitu varian Delta. Kasus tersebut melonjak signifikan hingga mencapai 1.200%, dengan rata-rata angka kasus positif COVID-19 nasional sebesar 50.000 dalam sehari. Ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dan tempat isolasi di sejumlah daerah mencapai 100%. Tidak hanya itu, kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19 pun meningkat drastis, sehingga ketersediaannya pun menipis. Angka kematian pasien COVID-19 pun mengalami peningkatan. Tercatat dalam sehari lebih dari 1.000 orang meninggal karena COVID-19, yang kemudian berimbas pada penuhnya tempat pemakaman khusus COVID-19. Hal ini terjadi di Jakarta. Dalam penanganan gelombang kedua COVID-19, tepat pada 1 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia resmi menetapkan penerapan PPKM darurat. Kebijakan tersebut diiringi dengan upaya penambahan tempat isolasi terpusat, seperti Rumah Susun Nagrak di Jakarta Utara dan Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan, perluasan pemakaman COVID-19 di Rorotan Jakarta Utara, penambahan tempat tidur dan rumah oksigen bagi pasien COVID-19. 5.000 unit oksigen konsentrator bagi tanah air. Sebagai bentuk kepedulian dalam penanganan lonjakan kasus COVID-19 gelombang kedua, Yayasan Buddha Seci Indonesia menyalurkan sebanyak 5.000 unit oksigen konsentrator yang selanjutnya didistribusikan bagi perawatan pasien COVID-19. Donasi 5.000 unit oksigen konsentrator ini merupakan dukungan Seci Taiwan kepada Seci Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani lonjakan kasus dan memenuhi kebutuhan alat kesehatan bagi perawatan pasien COVID-19 yang meningkat. Seiring berjalannya waktu, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah berhasil menurunkan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Sejumlah wilayah memberlakukan PPKM level 1 hingga 3. Pemerintah mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Pemerintah pun kemudian memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas sesuai aturan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Salah satunya menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan atas izin dari orang tua murid. Kebijakan tersebut pun disambut baik oleh siswa-siswi setelah lebih dari setahun melakukan pembelajaran secara daring.
Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 11-17 tahun dimulai. Sejalan dengan kebijakan PTM terbatas, pemerintah memulai program vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun pada Juli 2021. Dan pada Desember 2021, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dimulai dengan target sasaran vaksinasi sebanyak 26,8 juta. Upaya tersebut dilakukan mengingat anak menjadi kelompok rentan terpapar COVID-19. Varian Omikron terdeteksi di Indonesia. Kini, pemerintah mengklaim kasus COVID-19 di Indonesia telah terkendali dan berupaya mencegah terjadinya gelombang ketiga. Namun pada 16 Desember 2021, Indonesia mengumumkan penemuan kasus pertama positif varian baru COVID-19, varian B.1.1529 atau Omikron, pada seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Jakarta. Penyebaran kasus positif varian Omikron pun terbilang cepat. Total, kini terdapat 46 kasus konfirmasi positif varian Omikron di tanah air, yang mayoritas pelaku perjalanan dari luar negeri. Beberapa hari jelang pergantian tahun, Kementerian Kesehatan mengumumkan satu kasus transmisi lokal virus corona varian Omikron. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan menerapkan protokol kesehatan, tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika tidak dalam keadaan mendesak, melakukan vaksinasi sebagai upaya untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 varian Omikron. Bencana alam di Indonesia, banjir hingga erupsi Semeru. Tidak hanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, bencana alam pun terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Pada 4 April 2021, Nusa Tenggara Timur mengalami bencana alam badai siklon tropis Roja. Bencana ini mengakibatkan 126.459 rumah warga dan fasilitas umum rusak. Sejumlah daerah di Pulau Timor, Alor, Lembata, Adonara, Sabura Jua, Rotendao, dan sejumlah kabupaten di Pulau Samba, sejumlah fasilitas umumnya mengalami kerusakan dan sambungan listrik maupun internet terganggu untuk waktu yang cukup lama. Tidak hanya di wilayah timur Indonesia, bencana banjir pun terjadi di Kalimantan Barat pada 21 Oktober 2021 karena cuaca ekstrim dan luapan Sungai Kapuas. Banjir yang merendam 12 kecamatan di Sintang mengakibatkan setidaknya 124.497 warga terdampak dan 25.884 mengungsi. Dan di penghujung tahun 2021, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada 4 Desember. Guguran awan panas dan lahar dingin menerjang sejumlah wilayah. Berdasarkan data BNPB per 15 Desember 2021, jumlah korban jiwa akibat erupsi Semeru mencapai 48 orang. Sementara 9 lainnya masih dinyatakan hilang. Sebanyak 863 terluka, sebanyak 1.227 rumah rusak. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.